menggunakan media sosial itu buat curcol. Betul. Ya kan, curcol apa, anak begini apa kita. Kenapa? Karena kita ngebangun, ini konteksnya buat bisnis ya. Kalau kita ngebangun bisnis, personal branding ini sangat mendukung. Kalau kita pencitraan, personal branding yang kita bangun itu nggak akan sustainable, nggak akan lama. Karena nggak banget ada hubungannya dengan keseharian emak-emak, nggak kebangun ya. Berarti ya? Ya betul. Misalnya kalau paling gampang target market emak-emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat cerita? Ketemu lagi nih bareng gue Lia Lubis di podcast Coba Cerita, dengerin yuk. Nah, pagi ini Lia kedatangan seorang narasumber yang merupakan sobat aku sendiri nih. Selain sebagai kreatif konten strategik, dia juga seorang host dari podcast Bos Mama dan juga founder dari komunitas Suara Perempuan. Nah, Suara Puan. Nah, aduh banyak banget ya kegiatannya. Mungkin ada yang udah kenal atau yang mungkin udah tahu kira-kira gue tahu nih siapa nih yang diundang Lia nih. Nah, sebelumnya kita sapa dulu dengan Mbak Cipi C. Hastiti. Bener nggak sih? Cipi C. Hastiti yang biasa disapa Cipi. Nah, apa kabar Cip? Baik. Akhirnya nyampe juga ya di sini ya. Alhamdulillah. Seneng ya. Dicoba cerita. Iya, aduh makasih ya udah datang jauh-jauh ke studio. Jauh banget. Ya. Bisa mampir, bisa ngobrol. Wah, sebuah kebanggaan nih bisa menghadirkan Cipi. Nah, pagi ini kita bakal bahas nih atau ngobrol bareng sama Cipi tentang yang namanya personal branding. Ya. Oke, Cipi ini ahlinya. Makanya aku mewakili emak-emak nih yang punya bisnis online dan sebagai pemula tentunya sering ya bertanya gimana sih caranya supaya produk jualan kita bisa laku dan bisa apa ya ibaratnya nge-branding tuh gimana caranya gitu. Karena nggak semua emak-emak loh Cip ngerti personal branding aja, kita juga kadang-kadang nggak tahu loh apa yang dimaksud. Nah, gimana? Kalau boleh Cipi itu dong kasih aku edukasi dong tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan personal branding. Oke, sebenarnya emang kadang-kadang emak-emak nggak tahu ya personal branding itu apa sih. Tapi tanpa disadari sebenarnya kita semua itu sudah melakukan personal branding dalam sehari-hari. Oh, ya? Cuma orang nggak tahu kalau itu namanya personal branding. Oh gitu. Belakangan nih sejak maraknya dunia online dan sejak kalau aku bilangnya emak-emak pejuang online itu sekarang banyak banget. Iya kan? Semua emak apalagi pandemi kan. Tiba-tiba semua orang berjualan. Tiba-tiba jualannya. Aku juga jualan loh Cip. Sama. Jadi suara aku. Oh gitu. Terus. Gitu. Nah itu akhirnya istilah personal branding menjadi booming gitu ya. Jadi banyak orang yang lebih kenal sekarang, lebih tahu walaupun sebenarnya udah lama dan sebenarnya tanpa disadari kita semua tuh sudah melakukan personal branding cuma kita nggak tahu gitu kan. Jadi sekarang lagi booming. Nah ini emang kalau kita ngomong personal branding nih sebelum kita ke personal branding arti personal brand dulu gitu kan. Kalau brand tuh bahasa Indonesianya kan merek gitu kan. Brand kalau diterjemahkan tuh istilahnya merek. Tapi personal brand jadi merek personal itu apa sih? Nah personal brand sendiri artinya itu sebenarnya adalah representasi otentik dari diri kita tentang kita, keunikan kita, personality kita, keahlian kita, passion kita, termasuk juga pengalaman kita, nilai-nilai yang kita yakini, tujuan kita gitu ya. Pasti semua orang punya tujuan dan punya nilai yang diyakini. Semua itulah yang disebut dengan personal brand. Jadi artinya sebenarnya kita itu setiap individu itu sudah terlahir membawa brandnya masing-masing, bener nggak? Aku punya karakter sendiri, personality. Mbak Lia juga punya personality sendiri. Betul. Mbak Lia juga pasti punya kesukaan sendiri yang beda dengan aku, dengan ibu-ibu yang lain. Betul. Punya pengalamannya masing-masing, punya tujuan hidup masing-masing, juga punya nilai-nilai yang diyakini, misalnya pasti punya semua orang. Nah itu tuh sebetulnya adalah kalau kita ngomong secara
ini ya secara umum itu adalah personal brand yang sudah kita bawa sejak lahir, yang sudah sebenarnya juga sudah terberi dari Allah sebetulnya kita punya. Cuman sekarang yang dimaksud dengan personal branding itu gimana caranya kita mengkomunikasikan itu semua ke orang lain. Jadi tujuan dari personal branding itu simpelnya gini, gimana orang melihat kita atau mengenal kita seperti yang kita mau, yang dalam arti seperti kita yang seasli-aslinya. Misalnya aku pengen dikenal, misalnya aku karakternya Cipi yang suka ngulik di dunia digital. Aku orangnya misalnya ya ini aku pengen orang tahu bahwa aku orang yang suka bergaul, senang berbagi gitu. Nah kalau kita tidak mengkomunikasikan kan orang nggak tahu. Betul. Ya kan gitu misalnya. Atau ini sedikit ini ya sampel fenomena yang banyak terjadi nih. Misalnya emak-emak biasanya, nggak semua emak-emak sih, sering kita kan menggunakan media sosial itu buat curcol. Betul. Ya kan, curcol apa, soal anak begini apa gitu kan. Akhirnya orang melihat kita sebagai orang yang lemah karena sering banget ngeluh. Akhirnya personal brand kita jadi misalnya itu aku melakukan seperti itu ya. Akhirnya orang nangkepnya personal brand yang nempel di aku adalah Cipi yang suka ngeluh. Image-nya yang ketangkep. Cipi itu orangnya lemah, suka ngeluh. Karena kita sering sharingnya yang begitu. Padahal kalau kita lihat lagi, kalau dipikirin lagi, seberapapun masalah yang dihadapin, kalau kita masih ada di sini sampai hari ini, artinya kan kita orang yang tangguh ya sebenarnya. Nah, itu nggak nyampe ke orang. Nggak nyampe. Orang nggak lihat sisi tangguhnya kita, karena orang akan melihat sisi lemahnya kita. Nah, disitulah personal branding itu berperan. Bagaimana kita mengkomunikasikan ke dunia, ke semua orang, siapa kita, keahlian kita, keunikan kita, personality kita, pengalaman kita, value yang kita punya, juga goals kita. Jadi intinya personal branding gitu. Nah, sorry, tadi kan Cipi bilang kalau image seperti apa yang ingin kamu komunikasikan lewat personal branding kamu. Nah, apa bedanya Cip dengan pencitraan? Karena, saya juga punya pengalaman gini. Gue pengen image-nya, kesannya tuh gue itu orangnya pandai bersosialisasi. Betul. Terus yang gue share adalah fenomena-fenomena di mana gue ngumpul-ngumpul terus bareng teman-teman. Kan itu image yang ingin gue tampilkan ya. Nah, terus teman gue bilang pencitraan deh lo. Nah, apa sih sebenarnya bedanya pencitraan dengan personal branding? Kadang-kadang gue suka agak sedikit karena nggak paham jadi agak miss gitu. Sebenarnya gue personal branding tahu, bukan pencitraan kan gitu kan. Tapi kok ketangkepnya sama orang kayaknya kesannya pencitraan. Nah, jadi bedanya di mana gitu? Itu sih sebenarnya lebih kepada orang banyak yang belum paham bedanya personal branding sama pencitraan. Kalau menurut gue, apa yang lo lakukan itu sah-sah aja ketika memang lo seperti itu. Jadi kalau pencitraan itu artinya adalah bagaimana kita memoles diri kita untuk memenuhi ekspektasi orang. Kalau tadi kan Mbak Lia bilangnya gini, gue pengen dikenal sebagai orang yang suka bersosialisasi. Karena memang gue orang suka bersosialisasi. Artinya itu kan bukan karena gue pengen dikenal orang atau suka bersosialisasi karena menurut orang yang bersosialisasi itu keren kan, itu kan menurut orang, tapi ini kan emang keinginan pribadi. Jadi kalau pencitraan itu adalah kita men-setting image yang kita bangun itu yang memenuhi kriteria orang lain, bukan aslinya kita. Sementara personal branding nggak bisa gitu. Sebetulnya personal branding itu harus aslinya kita. Kenapa? Karena kita ngebangun, ini konteksnya buat bisnis ya. Kalau kita ngebangun bisnis, personal branding ini sangat mendukung. Kalau kita pencitraan, personal branding yang kita bangun itu nggak akan sustainable, nggak akan lama. Karena kan kita acting. Bukan diri kita, misalnya Jaim ya, misalnya kita aslinya orangnya cowaan gitu misalnya. Terus kita ngebangun image yang elegan, anggun, sampai kapan kita kuat kayak gitu. Fake ya? Iya. Once kita udah capek, kelepasan kita cekakakan, tiba-tiba orang-orang yang mengagumi keanggunan kita akan protes kan, bilang langsung kotor gitu kan. Jadi pencitraan itu tidak akan langgeng. Jadi aku udah paham nih sekarang. Artinya bedanya adalah subjek dan objeknya ya. Benar nggak sih? Kalau personal branding berarti aku aslinya begini dan aku ingin mengkomunikasikan hal itu gitu kan. Kalau pencitraan
aku nggak mengkomunikasikan aslinya aku, tapi aku ingin seperti sesuai dengan yang orang lain harapkan. Oke, aku udah paham. Nah, sekarang kenapa sih kok personal branding ini penting buat bisnis online? Oke, yang pertama, personal branding ini memang mau tidak mau sangat mendukung bisnis online, terutama untuk kelas emak-emak nih macam kita nih gitu ya, yang atau yang bisnis rumahan bilangnya gitu. Karena gini, pertama bisnis itu sekarang banyak banget, saingan banyak gitu kan. Nah, orang punya banyak pilihan, pembeli itu punya banyak pilihan sekarang ya. Satu produk, nggak usah ngomong jauh-jauh, kopi deh gitu ya. Yang jual kopi ada berapa juta, ribu gitu, ada berapa banyak gitu kan. Nah, gimana personal branding ini akan menjadi pembeda? Walaupun yang dijual kopi-kopi, tapi antara kopi brand A yang dibuat si A sama si B itu beda, gitu kan? Itu akan jadi pembeda. Nah, jadi personal branding itu akan menjadi identitas, pasti beda dong, gitu kan? Ketika ya orangnya udah jelas yang punyanya beda, jadi itu identitas. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Sekarang itu zaman now itu kan netizen kan kepo ya. Orang tuh itu nature-nya manusia kan kepo. Sorry, maaf aku potong. Tadi di awal untuk identifikasi dulu. Contoh kopi banyak. Kopinya Cipi sama kopinya Lia kan sama-sama kopi. Yang mengidentifikasikan tadi apa? Produknya atau ownernya sekarang yang dimaksud? Ketika kita sama-sama melakukan personal branding nih sebagai pemilik kedai kopi, pembuat kopi, kan gini. Misalnya Lia suka melakukan personal branding, image-nya Lia, misalnya yang ditangkap dan yang dibangun adalah Lia yang misalnya telaten, emang suka masak, ya kan. Sedangkan aku personal brand aku yang tampil adalah aku orang yang digital friendly lah gitu ya, ibu-ibu yang mainan online temennya. Pasti image-nya beda dong. Orang akan melihat kopi, walaupun sama-sama kopi. Nah, ketika orang melihat, kopi ini yang bikin emang orangnya suka masak, berarti dia ngerti masakan. Kalau yang ini mungkin yang satu lagi kan dia nggak kelihatan, dia tidak kelihatan kapan dia ngeracik kopinya. Atau misalnya ada pun, dia tukang bikin konten, karena aku kan lebih banyak konten gitu kan. Jadi dia pantesan dia jago, foto-foto dia keren. Orang akan fokusnya kan kayak gitu ya, fotonya keren, packagingnya menarik karena dia orang jago desain, jago gitu misalnya kayak gitu. Nah, itu kan beda. Nah, ketika aku jadi pembeli, aku akan memilih, aku lebih percaya kopi yang dibuat oleh ibu-ibu yang suka masak. Misalnya jadi gitu ya. Latar belakang mempengaruhi identifikasi dong ya. Identitas dari si brand. Jadi dari itu membangun kepercayaan kan otomatis. Aku lebih percaya membeli dari si A karena menurut aku si A ini expert. Misalnya ibu dari kontennya. Misalnya ibu jualan kue gitu kan. Tapi dia suka posting juga bahwa sehari-hari dia masakin anaknya, makanan yang lain, gimana dia tiap pagi bikinin bekal suaminya. Artinya kan orang yang mau beli kue dia jadi ngelihat, ini orang yang bikin kue ini emang jago masak, emang dia bener-bener bisa bikin masakan gitu. Bukan cuma upload kue aja tapi nggak tahu sebenarnya dia bisa atau beli dari orang lain atau cuman nge-sup dari barang orang terus foto. Itu menimbulkan trust, kepercayaan. Atau misalnya reseller, kita nggak masak nih, ibu-ibu yang kan banyak sekarang yang jadi reseller ya, yang ngejualin lagi barang orang. Reseller. Kalau misalnya dia, contoh ya, misalnya dia selalu tampil dengan apa adanya, pasti image yang ditangkap orang kan dia orang yang jujur. Artinya kalau jujur orang jadi pikir, ini orangnya bisa dipercaya nih. Kalau saya beli dari dia, meningkatkan kepercayaan, membangun kredibilitas. Jadi orang tahu bahwa bisnis ini dibangun oleh orang yang ahli di bidang itu atau punya passion yang besar di bidang itu. Jadi benar-benar personal branding itu baik si yang nge-branding dirinya dan orang yang melihat konten itu cerdas banget ya. Karena sekarang udah pada cerdas konsumennya juga kan. Berarti dia bisa menilai, ini orang mana yang dari konten-kontennya, dari apa yang dia upload, ini orang beneran, ini orang jago nih. Jadi gue bakal pilih kopi dia karena dia memang satu paham bahan kan tadi lo bilang kan. Jadi trust itu dibangun dari kita paham personal branding. Tadi gue ulang lagi ya, sorry. Identifikasi, kepercayaan, terus satu lagi kredibilitas. Terus ada yang lagi terakhir adalah relationship.
itu tadi Relationship. kita membangun hubungan dengan calon pembeli, ya kan? Yang tadi balik ke case kopi tadi ya, Oke, aku jual kopi, Balia juga jual kopi gitu ya. Nah, mungkin buat yang pecinta kopi, yang benar-benar orang yang suka kopi, dia akan memilih Balia karena dia melihat ini memang yang bikin kopi memang orangnya senang masak, mengerti tentang kuliner gitu ya. Tapi mungkin ada anak, misalnya kita ngomong anak muda kan lebih suka dengan foto yang funky dan apa, karena aku banyak backgroundnya itu, mungkin akan membelinya lebih pilih ke aku, misalnya kayak gitu, karena dia akan ngeliat lebih relate sama dia, lebih relevan. Ini funky nih, yang ini nih, misalnya kayak gitu ya. Misalnya yang ini nih, fotonya keren-keren. Kalau anak orang kan sekarang ada juga ya yang membeli karena tampilan gitu ya. Ini lebih ngehits nih, desain. Nah, jadi secara tidak langsung personal branding itu membangun koneksi, relasi antara kita dengan pembeli. Artinya kita harus paham juga ya target market kita siapa. Betul. Bener nggak? Banget. Kalau nggak, aku nggak ngerti gimana membangun relationship. Misalnya contoh, aku membangun relationship sama klien aku yang emak-emak, tapi konten aku yang nggak banget ada hubungannya dengan keseharian emak-emak, nggak kebangun dong berarti ya? Ya betul. Kalau paling gampang target market emak-emak. Kan emak-emak dunianya apa sih? Macam-macam ya. Ada emak-emak kan ada banyak ya. Ada emak-emak yang seperti apa nih? Pekerja gitu, atau yang rumahan, atau yang sporty, atau yang gimana. Nah, tapi yang paling umum deh, yang paling global. Kalau udah ngomong emak-emak, biasanya salah satu yang bagian dari yang mereka minati parenting. Misalkan ya, emak-emak itu seneng, hampir semua emak-emak interest dengan dunia parenting. Ya, kalau ngomongin anaknya pasti semangat lah ya. Nah, kita ini personal branding. Balia udah punya anak juga kan. Betul. Nah, Balia suka sharing nih. Misalnya akunnya jualan kue ya, misalnya jualan kue, tapi suka sharing tentang hari ini saya nemenin anak saya ujian atau apa. Ini akan membangun relationship. Si emak-emak calon pembeli kita ngerasa ini yang punya si kue ini sama nih sama saya nih, jadi berasa kayak temen. Relationship itu kayak membangun kesamaan emosi ya? Betul. Soalnya kita satu perjuangan kita tiap pagi bikin bekal, ya kan? Mau nggak mau kan gitu ya. Kalau gini aja deh, di dunia offline ya, nggak usah online. Biasanya kan kita cenderung beli, kalau temen jualan kita pasti beli karena kita ngerasa kenal sama dia, kita jadi beli. Padahal ini kadang-kadang nggak butuh sih gitu ya, coba beli. Nah sama, orang-orang itu juga bisa merasakan itu walaupun kita nggak kenal. Jadi empati itu bentuk cara kita ngebangun relationship dengan calon pembeli. Jadi konten-kontennya tuh juga yang kayaknya mau menumbuhkan empati gitu kali ya. Iya, yang ada koneksinya. Yang ada koneksinya. Relevan ya dengan kehidupan mereka. Waduh, jadi sebenarnya nggak susah ya kalau seperti itu. Ya karena keseharian kan? Keseharian dan be yourself kan. Be yourself. Jadi nggak usah ribet-ribet. Aduh, harus gimana nih, harus bangun image kan? Nggak usah. Yang udah ada aja tinggal maksudnya dikemas dengan baik. Itu Mams, membangun personal branding itu ternyata nggak harus mengeluarkan selalu upaya yang effort yang besar untuk membangun image yang gimana. Justru kejujuran, kesederhanaan, apa adanya. Ya kalau kita memang pakai daster pagi-pagi ngurus bekal ya jangan dasternya, tapi makanannya kan kelihatan lebih realita ya, Bo. Iya benar. Kita lebih humble lagi kan? Iya betul. Jadi aku pengen nanya nih, untuk membangun personal branding sekali lagi, konten seperti apa sih sebenarnya yang disukai sama masyarakat di 2023 ini ya? Mungkin. Jadi gini, kalau untuk bisnis nih, pertama aku kasih gambaran dulu, apalagi yang jualan online nih, buat emak-emak yang jualan online di media sosial ya. Orang itu kan, media sosial itu kan prinsipnya media untuk bersosialisasi. Betul. Jadi kalau misalnya kita punya akun medsos itu, kita pengennya follow-nya orang dong, bukan follow benda mati. Kita pengennya follow-nya orang dong, bukan produknya doang. Iya gitu, benar. Jadi kan bersosialisasi. Nah, kalau misalnya kita punya online shop yang isinya cuma foto barang dagangan aja, itu kan tidak membangun, nggak ada emosinya. Gitu ya? Iya, karena yang dilihat kan cuma kuenya, misalnya sekarang mau lebaran gitu ya kan, kue-kue kering jualan banyak ya. Terus postingnya setiap hari kue kering. Iya sih orang, tapi seberapa dia udah tahu itu kuenya ada harganya sekian, kelebihannya apa, udah. Kalau terus-terusan kan boring, nggak ada ikatan emosi kan si follower ini kan. Gitu. Jujur kan ada tipe-tipe orang yang gue malu nggak usah, gue di belakang layar aja, yang penting kue gue aja. Itu justru
Enggak. kurang ya itu tadi tidak memenuhi kebutuhan relationship itu. Untuk membangun relationship tidak akan terjadi karena follower maunya apa, ada ikatan tadi ya, pengen kan follow akun yang ada manfaatnya buat dia. Kalau kita cuma posting apa namanya kue-kue itu kan manfaatnya buat kita, buat orang kan karena kita jualan, buat orang kalau dia nggak beli manfaatnya apa. Tapi ketika kita misalnya posting proses memasaknya, jadi konten yang disukai itu dikombinasi dengan konten-konten yang seperti apa namanya konten storytelling, cerita tentang prosesnya, kenapa kita memulai bisnis, orang pengen tahu. Oh gitu. Kan nature-nya manusia kan kepo ya. Jadi kan mereka senang dan orang suka yang namanya success story. Tidak ada orang yang tidak suka cerita. Kita semua suka cerita dari kecil. Sales story juga suka kok sekarang. Ya, makanya. Nah, sales story itu value loh mindsetnya. Ketika kita menceritakan, saya pernah sekarang ini banyak motivator terkenal atau orang-orang terkenal yang menjual cerita mereka menjadi dulu pernah tertipu rugi sekian M. Itu kan buat kita fail, tapi buat orang itu pelajaran. Supaya dia tidak melakukan yang sama. Nah itu memiliki nilai jual justru. Iya, dan itu bangun relationship. Dan itu ada manfaat buat mereka. Ya, aku tadi lupa sedikit. Aku rekap sedikit tadi ya. Jadi personal branding atau misalnya itu adalah kan tentang keahlian kita, tentang apa yang kita cintai dan apa yang bisa kita lakukan dari kedua ini untuk semua orang. Artinya berbagi. Nah, konten juga gitu. Konten itu adalah bukan tentang kita sebenarnya. Oh, bukan tentang aku ya. Aku dan bisnisku. Personality life-ku bukan tentang itu ya. Aku dan bisnisku, tapi tentang mereka, tentang audiens. Apa yang audiens inginkan, apa yang audiens butuhkan, baru tentang apa yang mau kita sampaikan. Nah, kita yang mau kita sampaikan tadi jualan kue kering lebaran. Nah, kita mau menyampaikan itu. Yang kedua, kita mau menyampaikan bahwa kue kering kita enak dan saya adalah penjualan amanah, gitu. Nah, itu dilewat storytelling. Karena ini memenuhi kebutuhan si calon pembeli, audiens butuh apa? Satu, dia butuh dia pengen apa? Pengen kue kering. Kemudian dia butuh membeli kue kering dari siapa? Dari orang yang bisa dipercaya, yang bikin kuenya enak. Nah, ini kita punya nih tadi kan, saya orang yang bisa dipercaya, saya jago bikin kue. Nah, ini itulah disampaikan lewat konten. Tapi kalau cuman promosi kotaknya aja, toplesnya aja, kan orang nggak tahu. Satu, nggak tahu rasanya, nggak kebayang. Makanya kita harus bisa menyampaikan rasa itu lewat tulisan. Jadi misalnya kue kering ini kalau digigit rasanya akan hancur di mulut kayak gitu. Jadi orang ada bayangan gitu. Yang kedua, kita kan gimana kita menyampaikan bahwa kita ini amanah, bahwa kue yang kita bikin ini healthy, sehat. Nah, itu storytelling, ceritain aja kegiatan sehari-hari, proses packing. Kita misalnya cerita hari ini saya sedih karena Gojeknya datangnya telat, ekspedisinya telat. Karena saya ngerasa kecewa karena takutnya nyampainya telat, nanti orangnya nungguin, kasihan. Akhirnya orang nangkep kan, berarti dia orangnya on time, bisa dipercaya. Padahal ekspedisi telat aja dia ngerasanya sampai segitunya gitu. Artinya kan personal branding ini mulai ketangkep ya, bahwa yang dimaksud personal branding itu adalah nilai-nilai yang bisa kita komunikasikan selain dari produk tersebut. Bener nggak sih? Semakin banyak nilai yang bisa komunikasikan, sebenarnya value tersebut jadi makin punya nilai jual. Betul. Jadi ya jujur tadi benar, tukang kopi banyak, tukang kue kering banyak. Di saat kita tidak bertemu langsung dengan customer, gimana caranya supaya orang nangkep ya? Kita bangunlah si personal branding tadi, lewat emosi pembeli, lewat kegiatan kita sehari-hari, storytelling. Misalnya, kan lucu kan kalau misalnya kita punya kesamaan yang sama gitu ya, tapi punya yang ada yang beda. Misalnya misalnya Cipi adalah pembuat kue kering yang juga seorang penyanyi kamar mandi. Itu kan jadi keunikan kan, ketika kita jadi orang nangkepnya gitu. Itu identifikasi kayak gitu ya. Beda loh, karena semua yang aku punya dia punya juga. Jadi ada apa nih yang beda? Aku suka nyanyi di kamar mandi. Gak apa-apa kan, itu kan bukan hal yang jelek juga. Pokoknya gue kalau inget kue ini titik-titik ketawa kan, itu tuh orangnya suka nyanyi di kamar mandi gitu kan. Nah gitu ya. Iya makanya. Iya kan. Nah, jadi itulah keunikan yang kita bangun. Dan ya biar siapa aja lah itu. Jadi sekarang market yang kalau ditanya tadi konten seperti apa sih yang ternyata justru tingkat pembeliannya
meningkat? Storytelling, Ceritakan apa bercerita, saja. proses yang dibahas Itu, gitu kan? dengan kita bercerita kan kita berbagi manfaat ya, inspirasi ya. Yang storytelling dan edukasi itu orang suka tips and trick gitu ya. Kan misalnya jualannya kue kering, tapi kita seorang ibu, sekali-sekali kita misalnya gimana sih cara tips supaya anak giginya nggak rusak makan coklat misalnya, kayak gitu. Atau membeli bahan-bahan kue bagusnya tuh jangan di toko yang ini atau toko yang itu gitu kan? Benar, cara membedakan cara misalnya mengetahui ciri-ciri toko yang amanah. Itu kan berbagi. Iya sih, banyak ya berarti bahan untuk selalu dijadikan konten setiap hari ya. Memilih mentega yang nanti hasilnya begini, kalau mentega yang merek ini hasilnya begini kan orang teredukasi. Itu kan tujuannya tadi. Karena basicnya lagi branding itu adalah bagaimana merek kita ini, brand kita ini tertanam di benaknya orang. Aku makin suka kalau berbicara sudah dagang-dagang, jadi ide-ide tuh keluar ya, Bo ya. Kalau nggak dipancing kan kita nggak. Oh ya Allah, jadi bisa tuh. Oh begini tuh, oh begitu tuh. Wah, semangat. Emak-emak itu pasti kreatif, aku percaya. Sebenarnya ya, cuma kurang aja digali gitu, gimana gitu. Nah, oke, sekarang pertanyaan terakhir. Aku suka banyak bertanya, kenapa justru brand-brand terkenal sekarang make justru emak-emak yang kita yang biasa-biasa ini untuk nge-branding produknya? Apa yang dilihat tuh sebenarnya, Jin? Iya, jadi emang udah sebenarnya kayak udah jalan 3 tahun, 2 tahun terakhir itu ya ada yang namanya istilahnya nano influencer gitu ya. Kalau kan ada influencer tuh kan influencer tuh kan ada tingkatannya, kayak misalnya mega influencer tuh yang gede banget gitu, kayak siapa namanya? Asya Farasya. Misalnya ya mega influencer. Kemudian ada lagi makro influencer yang misalnya 10.000 sampai berapa gitu ada hitungannya. Nah, ada yang di bawah, paling bawah itu yang followernya cuma 1.000 sampai 5.000 gitu ya, yang baru 2.000, 1.000, pokoknya tidak di bawah 1.000 ya. Itu disebutnya nama influencer. Artinya itu orang biasa lah. Bukan selebgram, belum bisa dibilang selebgram, bukan artis, bukan tokoh atau pejabat. Itu disebutkan nano influencer. Sekarang tuh audiens tuh juga udah cerdas gitu ya. Maksudnya influencer, orang udah tahu kan kalau artis itu di endorse gitu. Kalau di endorse kan artinya dia dibayar. Jadi kadang-kadang kan jadi lu ngomong kalau dibayar kan aja lo bilang bagus orang lo dibayar gitu kan. Yang kedua juga misalnya dan mereka lebih cantik, lebih bagus. Misalnya kita ngomong skincare ya. Kalau dia artis kan orang masih ya terang aja dia bagus, orang dia emang cantik, emang kulitnya mulus gitu. Nah, sekarang kenapa banyak dipakai ibu-ibu biasa, banyak yang menjadi influencer juga karena lebih natural. Ketika yang yang memakai, misalnya kita produk skincare itu adalah orang-orang yang jerawatan, tapi pas dia pakai itu memang kelihatan jerawatnya nggak terlalu kelihatan gitu. Itu kan lebih natural, orang bisa langsung dapet kan. Kalau relate ya. Iya. Relate. Makanya itu relate. Jadi tadi di awal karena tujuannya ingin membangun ikatan emosi, relationship, produk-produk itu lebih mengena dan pada saat memakai ibu-ibu pada umumnya gitu. Ketika orang biasa yang mempromosikan itu rasanya, padahal sebenarnya mungkin mereka dibayar juga sih, itu ya pasti lah, akhirnya dikirimin barang juga kadang-kadang. Tapi karena mereka tampil dengan sisi yang apa adanya, kayak misalnya kan skincare ini ditujukan kan dibuat bukan buat artis, buat semua perempuan, bukan cuma buat artis. Jadi ada ibu-ibu bisa pakai, anak kuliah bisa pakai. Kalau yang mempromosikan anak kuliah juga, nah kan kita sebagai anak kuliah jadi pengen beli, ini cocok buat anak kuliah. Sebagai ibu-ibu yang mempromosikan ibu-ibu biasa juga ini cocok. Jadi sekarang memang trennya tuh lebih kecenderungannya banyak menggunakan nano influencer ini sebagai media marketing. Lebih murah juga nggak sih jatuhnya? Lebih murah sih. Misalnya kita punya teman yang followernya banyak, tolong aja sama dia gitu kan, kita bisa juga ya. Karena sebenarnya kan kita semua itu, kalau aku percaya kita semua itu influencer. Oh ya? Jadi tersanjung saya. Contoh ya, contoh. Kita biasa-biasanya nih, pernah nggak ngalamin posting ketoprak atau bakso, fotonya doang. Tiba-tiba teman-teman komen, aduh jadi pengen, gue jadi beli juga.
Kita menginfluence orang otomatis ya. Influence orang kan? Iya, betul. Jadi sebenarnya semua gua orang aja kan. sering nanya, "Lu makan bakso di mana, Ya. Nek? Kok kayaknya enak ya?" Ya, gitu. Sesimpel itu ya. Nah, itu kan dengan secara tidak sadar kita menginfluence orang. Kita Betul, pakai betul. sepatu ditanya, sepatu kadang-kadang suka gitu. Fotonya apa yang ditanya apa gitu. kan. Salah fokus ya. Salah gitu. Kok sepatunya lucu gitu. Tapi kita lagi mau pamer olahraga nih lari, Iya. ditanyain jaketnya itu. Kan secara tidak langsung kita menginfluence ngasih influence sama dia. Oh, sepatunya oke juga tuh buat lari gitu. Oke, gila Jadi banyak semua banget orang ya. Nah, balik lagi yang ke bisa sedikit ini buat mama ya. Buat yang nggak bisnis, kita bisa loh sekarang cari dapat penghasilan dari membangun personal branding untuk jadi nano influencer tadi. Oh, tanpa harus punya produk. Enggak, kita memang mungkin ada orang yang nggak bisa jualan tapi jago ngomong. Jago apa namanya, dia kalau tampil di kamera bagus atau dia bisa men-setting foto yang bagus. Nanti bisa pokoknya kalau dia ngomong orang jadi dengerin gitu. Dia bisa jadi reviewer. Reviewer yang nge-review produk-produk, jadi si emak-emak nano influencer tadi. Itu kan dapat uang nanti kan, nanti brand akan minta tolong di-review produknya, di endorse juga gitu kan. Nah, jadi sebenarnya media online itu sekarang dengan melakukan personal branding, peluang kita jadi banyak kok. Nah, itu yang perlu dicatat. Peluang cuannya itu cuannya jadi banyak. Tenang, Moms. Kita tidak harus selalu jualan barang kan. Iya, ada yang orang yang gue nggak bisa dagang, gue orangnya nggak bisa dagang. Lo bisa apa? Bisa ini jago meyakinkan orang. Misalnya dia pintar ngomong, kalau ngomong dia jadi reviewer. I see. Oke. Nah, terakhir nih ya, sebelum kita akhiri obrolan kita, karena ya Allah banyak yang pengen gue tanya. Bener gak sih? Kira-kira nih Cip, untuk menjadi seorang personal branding yang sukses, ya, mindset apa sih yang harus kita punya, yang kita bangun di awal gitu loh? Karena jujur aku punya pengalaman, kadang-kadang tuh suka kebablas karena nggak tahu goalsnya, nggak pegang setting mind yang benar, jadi kemana-mana gitu. Balik seperti yang di awal tadi, awalnya niatnya pengen bikin personal branding, tapi jatuhnya pencitraan. Jadi mindset seperti apa yang menurut lo tuh di awal dibangun dulu deh sebelum announce produk atau nge-branding produk lo? Oke, yang pertama self knowledge, kenal diri itu penting, karena tadi personal branding itu adalah representasi otentik dari kita. Jadi kenalin dulu kita punya kelebihan apa, kekurangan apa yang harus diminimalisir, bukan dihilangkan ya. Kekurangan itu diminimalisir, digantikan dengan kelebihan kita. Misalnya kita punya potensi kita di mana, itu yang kita bangun. Jadi harus kenal diri sendiri. Jadi tidak memaksakan, tidak menjadi pencitraan ketika kita kenal diri kita. Kalau kita nggak bisa ini ya jangan dipaksakan di situ. Itu pertama, kenal diri. Yang kedua, kita harus bisa punya growth mindset gitu ya. Maksudnya mindset yang berkembang. Kalau orang yang mindset yang nggak mau berkembang susah, karena untuk membangun personal branding itu kita harus mau belajar setiap saat. Udah gue gaptek, gue nggak mau belajar jadi nggak bisa gitu. Kalau misalnya apa yang bikin video tapi nggak berani, nggak tahu caranya ngerekam gitu-gitu, kalau nggak mempelajari kan susah. Jadi harus punya kemauan mindset grow yang tadi itu. Terus yang ketiga juga berani keluar dari zona nyaman. Harus itu ya, karena kalau nggak bisa lah orang kita diam aja nggak bertumbuh. Siapa yang mau nge-shoot ya nggak sih? Siapa yang mau ngupload? Diam aja. Terus mengenali tujuan, harus punya tujuan. Personal branding tanpa tujuan juga nanti nggak ada impactnya. Kan kita melakukan personal branding udah tahu harus ada impactnya loh apa. Misalnya saya kan nggak harus selalu bisnis, nggak selalu uang. Misalnya saya pengen menginspirasi banyak orang, mengedukasi orang lebih banyak gitu kan. Kan ada karena prinsipnya kan sebenarnya kalau dijualan jangan menjual kan, tapi membantu orang. Saya membuat kopi yang enak untuk membantu orang-orang yang suka kopi menemukan kopi yang enak. Jangan bilang saya jualan kopi. Oh gitu. Inspirasinya dapat kan? Oke. Ya, gitu. Justru kayak gitu lebih otomatis jadi menambah cuan. Sayanya kan. Saya jualan kue karena saya suka bikin kue dan saya pengen orang makan kue bikinan saya. Lebih menarik dibanding kita bilang saya jual kue. Saya jual kue, lo beli dong. Gitu ya. Oh, jadi ada nilai mulianya gitu ya, gitu. Jadi kita harus punya tujuannya apa. Jadi itu tadi mengenal diri, punya growth mindset, berani keluar dari zona nyaman, kemudian memiliki tujuan, mau apa dengan personal branding ini, apa impact yang mau kita kasih ke dunia ini atau lingkungan dengan kita melakukan personal branding.
Udah ya. Gitu. Sobat cerita, gimana? Nggak komplit hari ini. Wah, gue aja masih belum puas ya. Belum puas untuk bertanya terus. Tapi masalahnya kita durasi membatasi kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, Cip ya. Siap. Di episode Ada selanjutnya. ini ya, part 2-nya gitu. Iya dong. Kan Nanti. nanti kita coba bahas dari sisi-sisi yang lain, Oke, bener nggak? iya, Tapi iya. mudah-mudahan hari ini apa yang dimaksud dengan personal branding, gimana caranya, terus gimana kita harus merepresentatifkan produk kita udah ketangkep. Nah, hari ini aku juga mau sekali lagi ngucapin terima kasih buat Cipi udah dateng Terima kasih juga udah berbagi pengalaman dan ilmunya, tentunya sangat bermanfaat buat kita. Aku juga ingin ngucapin terima kasih buat para pendengar Sobat Cerita yang udah setia selalu menanti episode-episode terbaru dari Coba Cerita. Aku juga terima kasih nih buat Waldo, Mbak Lia, Mbak Hani yang selalu menjadi tim sukses dari podcast Coba Cerita ini. Nah, iya betul. Kalau nggak ada tim sukses kan, salah satunya itu dia. Oke. Nah, jangan lupa saksikan video-video Coba Cerita di channel YouTube Coba Cerita 177, atau kamu juga bisa dengerin di Noise dan Anchor. Nanti aku akan kasih linknya atau akan kasih deskripsinya di channel YouTube aku hari ini. Selain itu, pastikan Anda untuk subscribe atau like dan loncengnya. Bingo. Yes. Nah, video ini disponsori oleh tim Coach 17, di mana Coach 17 adalah personality consultant yang melayani tes minat dan bakat serta psikolog. Nah, kalau teman-teman membutuhkan, silahkan DM langsung ke IG Coba Cerita atau bisa hubungi aku di 081221770303 untuk pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan personal konsultan dan psikologi. Oke? Nah, yuk kita kenali diri kita sebelum kita mengenal orang lain. Saya Lia Lubis, undur diri. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.